Eh, Pak Safa, untuk besok panjenengan mengajar, kira-kira KD apa ya atau indikator apa yang akan disajikan? Menganalisis ini fungsi linear dan Fungsi meneruskan linear. grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Materinya tentang persamaan Garis lurus. Oke. Kira-kira metode apa yang mau dipakai untuk pertemuan pemantauan kelas besok ini? Blended Pak, ada itunya kan. Jadi biasanya saya sebelum ngajar itu sudah saya kasih video pembelajaran yang saya buat. Itu di share di tim atau YouTube, di YouTube? Cukup linknya saja. Kemudian kira-kira model pembelajarannya apa ini untuk besok ini? Kayaknya seru ini ya. Yang pertama nanti ada game edukasi. Oke. Yang kedua nanti kita demonstrasi karena memang kita kan mau menggambar grafik ya. Jadi kita harus demonstrasi ke anak-anak. Oke, wah, seru ini ya. Belum bisa berkelompok Pak. Oke, iya. Kemudian sumber belajar yang dipakai apa kira-kira Pak Safa? Untuk anak-anak bisa nanti dari Google. Saya memang ada tugas yang harus mereka cari di Google terkait kemiringan ideal dari sebuah atap ya, aplikasi kontekstual dari persamaan garis itu. Kira-kira bagi anak-anak yang besok itu tidak bawa HP atau paketannya tidak ada, gimana solusinya? Kalau paketannya tidak ada langsung ke PTD Pak. Ada minta user sama password. Oke. Kalau yang tidak bawa HP, bisa mengerjakan di rumah karena memang sudah disetting. Tidak dibatasi waktu gitu. Oke. Nanti pas waktu di kelas gimana? Teman-temannya selesai, terus dianya gimana? Bisa gabung dengan temannya yang di depan. Nah, kelihatan itu kan. Ya. Tanpa harus berkelompok. Untuk tahapan pembelajarannya bisa diceritakan sedikit Pak Safa untuk besok ini? Sama persepsi. Terus mengamati, mau ngecek itu terkait mengamatinya kan video itu, tapi sudah mengamatinya sudah di rumah. Jadi tinggal mengecek aja sudah diamati benar apa belum, bisa dilihat dari catatan anak-anak. Baru nanti kita pemahaman konsep, penguatan, baru nanti ada game edukasi terkait konsep persamaan garis lurus. Dilanjutkan saya demonstrasi membuat grafiknya, nanti ke anak-anak lagi. Oke. Baru nanti ada tugasnya di e-learning. Oke, berarti ini juga menerapkan literasi digital ya. Oke. Kira-kira apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran materi ini? Dalam menggambar, karena beberapa yang kemarin bab 2 itu menggambarnya anak-anak masih kurang ya. Jadi perlu ditekankan lagi cara menggambar yang tepat grafik garis lurusnya. Bisa dilihat untuk penilaiannya Pak Safa ya? Ya. Instrumennya di pengetahuannya. Nah ini pengetahuannya. Nah ini. Jadi ada dua, nanti ada di yang edugame ini sama yang menggambar. Kalau penilaian pengetahuannya nanti Bisa ke bawah. Untuk skornya ini yang keterampilan nanti ini. Jadi anak-anak harus mencari informasi terkait yang tadi saya sampaikan, kemiringan ideal dari struktur atap atau tembok suatu bangunan. Iya. Kalau dilihat dari RPP-nya ini untuk apersepsinya ya, menurut Pak Safa ada kekurangan atau tidak di apersepsi? Mungkin apa ya? Saya merasanya ya mungkin sudah kontekstual, tapi mungkin belum apa ya, masih ke anak itu masih belum, karena kan bangunan ya, jadi mungkin masih untuk umur segitu masih kurang itu mungkin ya. Adakah Pak Safa di apersepsi nanti mengaitkan dengan materi-materi sebelumnya? Oh iya, ada jelasnya. Kalau dengan keterkaitan dengan materi sebelumnya mesti ada, apalagi matematika setiap bab itu selalu terhubung. Oke. Berarti mungkin itu perlu ditayangkan Pak Safa ya di RPP-nya, sehingga di apersepsi itu selain ada motivasi, ada keterkaitan materi yang lalu. Karena di matematika kan harus berkesinambungan. Artinya bisa nanti setelah diperbaiki di ACC Bapak Kepala Sekolah, dan saya tunggu nanti
actionnya yang luar biasa dan yang pastinya ditunggu oleh anak-anak. Terima kasih Pak Safa ya. Oke, siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak delapan ya. Ya, siap ya. Oke. Perkenalkan dulu, sudah kenal ya. Saat ini pembelajaran kita akan bersama Bapak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Nanti saya ikut belajar pelajarannya Pak Safa. Tolong tidak usah grogi, tidak usah jaim ya, seperti biasa saja. Oke? Saya hanya diam di belakang, tidak akan mengganggu belajar kami. Gitu ya? Oke. Semangat apa enggak? Kalau semangat pagi, tahu semangat pagi? Semangat pagi, yes, ya. Coba, semangat pagi. Pagi, yes. Enggak, pas semangat soalnya mendung. Semangat pagi. Pagi, yes. Oke. Lemes ya. Ya anak ya. Kita berdoa dulu aja. Ini Mas, ini berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Era, ada kabar? Ada nama Okta. Izin untuk Wika? Oke, selesai ya. Seperti biasa, anak. Tanya dibalik. Oke. Semuanya sudah ya? Dibalik. Hendaknya Pak mau notifikasi. Ya, taruh depannya aja. Sudah diletak-letak. Oke anak-anak ya, kita ke persamaan garis lurus. Apa materi yang terkait dengan ini? Nah itu ya, materi yang terkait dengan ini adalah bab 2. Apa bab 2? Masih ingat? Ya. Bab 2, itu bab 3. Bab 2 apa yuk? Masih ingat? Benar, koordinat kartesius. Kita nanti dasarnya itu, karena di sana kita nanti akan menggambar grafik garis lurus ya. Nah, kita kenalan dulu, jangan langsung menggambar ya. Kita kenalan dulu apa sih persamaan garis lurus, bagaimana sih bentuknya, kan ya. Oke, oke ya. Namanya persamaan, kalau di matematika persamaan itu apa? Disimbolkan apa? Sama dengan, berarti ciri-cirinya harus ada sama dengan, ya kan? Kalau tidak ada sama dengan berarti bukan, ya. Itu ciri-ciri yang pertama ya. Ciri-ciri yang kedua, garis lurus itu dikirikan adalah simbol variabelnya harus berpangkat 1. Di video kemarin ya, kalau kalian video kan sudah jelas itu, bahwa untuk variabelnya harus berpangkat 1. Berapa variabelnya Pak? Terserah, boleh 1, boleh 2, boleh 3, terserah. Maksimal untuk SMP 2. Ya nanti 3 ke jenjang berikutnya itu sudah masuk 3 dimensi ya. Kita ke 2 dulu ini. Oke ya. Berarti variabelnya harus berpangkat apa? 1. Berarti kalau saya kasih contoh seperti ini termasuk atau tidak? Ya sama dengan 4. Ada sama dengannya enggak? Variabelnya pangkatnya 1 enggak? Berarti termasuk ya? Ada musuhnya gitu ya. Jadi kalian tinggal jawaban, ada pilih jawaban yang benar, saya arahkan punyamu ke sampai tujuan sana. Karena sana ada musuh yang bisa memakan kamu. Kalau kamu kurang cepat, akan kamu
mati kamu. Ya, ada 5 nyawa. Waktunya 6 menit. Cukup? Cukup ya? Silakan buka. Oh, silakan. Oh, ini digerakin. Pelan-pelan kamu dulu. Pelan-pelan ya, jangan serak-serak. Waktunya hanya 6 menit cukup lah. Untuk levelnya level 2 kok. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan ekor, jerut gitu rek. Masih yang masuk nilainya ke saya? Sudah? Sudah? Wah, sekarang sudah Sania yang peringkat 1. Mana Sania? Wes, mantap. Farendita sekarang turun ya peringkat 2. Fitri naik jadi peringkat 3. Farel turun. Seperti di bab 2 kemarin yang sudah saya sampaikan di sistem koordinat, bahwa ketika kita mau menggambar sebuah garis, minimal kita butuh berapa titik? 2. Pintar. Kalau 1 jadinya banyak kemarin ya. Jadi untuk menggambar 1 garis kita minimal butuh 2 titik. Dari persamaan ini kita cari aja 2 titik. Ya. Titik yang mana Pak? Terserah. Kita ngambilnya terserah. Ya, kita misalkan aja. Kita misalkan X sama dengan 0. Nah, kita misalkan X sama dengan 0. Untuk mencari titik kan ada koordinatnya ya. Koordinatnya kan X, Y ya. Kita misalkan aja X-nya 0, berarti Y-nya berapa? Kita masukkan ke persamaan ini. Oke, Y sama dengan 2X tambah 3. Kita ganti nih. Yang ini X-nya diganti 0. Y sama dengan 2 kali 0 tambah berapa 2 kali 0? Tambah 3 berapa? Artinya ketika X-nya 0, Y-nya berarti koordinatnya pintar. Masih ada 1 titik, berarti kurang berapa titik? Berapa titik lagi? Nah, kita misalkan lagi, misalkan berapa? Yang belakang, misalkan kamu ngambil X nya berapa? 1. Nah, caranya sama, kita ganti X nya dengan 1. Tapi 2 kali 1 ditambah berapa 2 kali 1? Tambah 3 berapa? Berarti ketika X nya 1, Y nya koordinatnya sudah ketemu 2 titik ya. Berarti kita tinggal menggambar, sudah selesai. Ini ya, ada sumbu Y, ada sumbu. Kalau bukunya berpeta enak, kita cuma gambar ini saja, tidak usah membuat skala sendiri. Ya sudah, ikuti kotaknya aja. Gitu kan ya? Kalau ini kan tidak ada berpetanya, berarti kita harus membuat skala sendiri. Tapi kalau bukunya sudah berpeta, ya sudah, ikuti aja itu. Cuma garis X sumbu, Y sumbu Y sendiri. Yaitu 0,3 gimana ya? X nya 0, Y nya 3. Sini ya. Ini 0, satunya lagi 1,5 X nya 1 ini kan ya, Y nya 5, 3, 4, 5 begini ya. Nah ini kalau tidak berpeta kita meluruskan kan, tapi kalau berpeta kan sudah ada lurus garis-garisnya, jadi pasti lurus. Jadi kalau menggambar ini memang harus pakai kertas berpeta. Sudah ketemu 2 titiknya, tinggal kita tarik garis. Sudah jadi. Y sama dengan 2X tambah. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Tidak? Bisa? Coba kalian sekarang ya, silakan menggambar grafik di buku tulis kalian sekarang.
Y sama dengan 4X kurangi 2Y. Kita bercetak biar nanti ya. Ya. Silakan saya tunggu. 5 menit cukup ya. 8F siapa ya? Biasa ngeceknya apa? Silakan pertanyaannya ini aja, silakan secara gambar. Berarti dari Y sama dengan 4X kurangi 2. Jadi kalau kalian sudah lihat video yang sudah saya share, kita hanya penguatan saja di sini karena tidak akan ngoyolah, tidak akan awal kita memang kayak ini menggali tapi jangan mau ya temannya ya. Akhirnya itu nggak bisa kita bergerak, nggak harus nanti ya. Kalau bergerak ya tapi seret saja. Silakan. Caranya sama seperti itu. Dikirim di grup WhatsApp itu ya. Fitri gimana? Ini tinggal bantu aja itu nanti tinggal lanjut sama dengan itu kita ganti ya. Yang itu ya juga ya Pak ya. Ingat ya kalau kertasnya ada berbeda harus diukur skalanya harus sama. Ini apa yang kita baru? Yang saya gambar? Rumah. Ya. Ini saya gambar ini rumah anak. Namanya rumah ada temboknya ada atapnya ya. Kalau tembok yang ideal kira-kira yang gambar yang mana ya? Yang B. Kenapa? Ya, kenapa kelihatan? Bisa? Kenapa pilih yang B? Kamu kenapa pilih yang B? Kenapa? Keras dan ingat temboknya sama-sama lurus. Kenapa dibuat lurus? Kenapa tidak dibuatnya rekayasa atau C? Akar kokoh. Berarti orang bangun kan daruratnya ya. Begitu juga dengan atap. Ya kan? Nah, kira-kira menurut kamu kalau atap yang baik itu yang mana ini? Ya? Yang A. Kenapa? Kenapa yang A? Ada yang bisa berpendapat? Sama seperti tembok ketika kita bangun rumah, kemiringan sebuah atap itu juga berpengaruh. Ada ideal tidak idealnya. Nah, itu akan yang menjadi tugas kalian. Silakan kalian cari di internet kira-kira kemiringan ideal sebuah atap rumah itu berapa nilainya. Ada banyak di internet ya. Jadi tidak sembarangan. Kalau ini ngembeng kan ya, bocor ya. Kalau terlalu gini, kenapa? Kalau terlalu gini kan ada aturannya ya. Silakan itu yang jadi oleh buat kalian. Silakan cari di internet. Cari tipe kemiringan rumah yang ideal itu yang bagaimana. Bisa ya? Nah, karena itu nanti kita akan belajar mengenai kemiringan gradien sebuah garis. Ternyata ada manfaatnya, ada gunanya juga kita masih belajar gradien atau kemiringan sebuah garis. Jadi gunakan juga ketika kita membangun rumah. Ya, jadi ketika kita belajar matematika, ada manfaatnya. Tidak cukup sinawanya ya, tidak cukup belajar ngomong-ngomong ada. Jadi ada manfaatnya juga. Cuma kita mau mengganti atau bisa ya? Ya nanti saya tunggu di grup WhatsApp kita seperti tadi. Yang belum kirim gambar juga silakan dikirim. Yang belum gamenya juga harus di. Ada pertanyaan? Ada? Yang pertama tadi kita belajar apa? Persamaan. Yang kedua? Titik koordinat. Yang terakhir yang kedua kita tadi belajar apa? Titik koordinat untuk mencari apa? Untuk gunanya untuk apa tadi? Untuk yang kedua tadi titik koordinat gunanya untuk apa? Kita cari titik koordinat. Oh, menggambar grafik. Jadi kita sudah belajar dulu ya. Yang pertama persamaan, yang kedua juga menggambar. Nah, nanti yang ketiga nih ya, silakan kamu cari dulu nih kemiringan ini gunanya. Nanti kita akan ajari gimana cari kemiringan sebuah garis lurus. Kalau gini kemiringannya berapa Pak? Kalau gini berapa Pak? Kalau gini ada macam-macam. Oke? Itu aja dari saya ya.
Pak Safa, saya jadi lebih tahu tentang materi yang dijelaskan dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Pak Safa, terima kasih tadi sudah melaksanakan pembelajaran yang sangat menarik, sangat baik sekali. Mungkin menurut Pak Safa apa tadi kelebihan pembelajarannya Pak Safa? Banyak kelebihannya. Nah, mungkin aja itu yang gamenya tadi itu juga termasuk kelebihan karena kan menggabungkan matematika dengan game itu kan sulit-sulit mudah karena beberapa materi matematika itu tidak semuanya bisa digabung dengan game edukasi gitu. Jadi mungkin ya itu tadi gamenya itu pengalaman baru buat anak-anak kita. Salah satu kelebihannya itu menggunakan media Ya. digital, juga tujuannya adalah untuk supaya anak-anak itu menyenangi matematika, begitu ya? Iya, iya. Luar biasa. Kemudian dari kelebihan itu menurut Pak Safa tadi, kira-kira kelemahan apa dalam pembelajaran tadi yang masih kurang, yang belum mungkin belum sudah direncanakan tapi belum muncul, kira-kira apa ya? Kayaknya kompetensinya tadi belum saya sampaikan itu. Iya. Iya. Jadi apa yang mau dinilai itu sikapnya, pengetahuan, keterampilan itu belum tersampaikan. Ya, belum tersampaikan. Mungkin ada lagi dari Pak Safar. Terus solusinya bagaimana? Solusinya ya mungkin akhirnya pertemuan berikutnya akan harus disampaikan kan. Karena memang tadi itu baru juga ya, jadi Masih pertemuan pertama, jadi masih ya? ada pertemuan lagi di bab ini gitu. Iya, iya. Mungkin ada yang kedua ya dari pengamatannya Pak Safar sendiri, apa ya? Oh, ya. Kadang kalau kita menggali kelebihan diri itu Iya. sepertinya sulit ya, tapi kalau kekurangan itu Tambah sulit. tambah sulit gitu ya. Mungkin tergesa-gesa juga. Iya. Memang waktunya kan ya. Waktunya untuk di masa pandemi ini sangat singkat sekali ya, Iya. dengan matematika yang harusnya 5 jam pelajaran, jadi cuma 1 minggu 1 JP 40 menit itu. Wah, ini merupakan tantangannya Pak Safar, tapi saya amati sudah sangat baik sekali menyampaikan materi secara runtut di RPP-nya tanpa sedikit pun lari dari rencana. Kemudian juga gurunya tegas ya, tapi telaten loh, luar biasa. Tadi memang di awal tadi saya ada catatan Pak Safa, yaitu tentang penulisan, penggunaan media papan tulis. Mungkin nanti bisa tidak lanjuti lagi. Kira-kira dengan tinta merah itu apakah terlihat di belakang? Ternyata tadi di menit 10 atau ternyata Ya, memang ada ada yang anak tidak yang terlihat. iya, karena saya sendiri di belakang kita lihat. kurang terlihat gitu ya. Mungkin bisa lebih baik menggunakan tinta hitam. Untuk garisnya tadi wah sih kalau hitam sama merah gitu ya. Kemudian untuk aspek penilaian saya kira sangat bagus sekali ya. Sudah sangat bagus mengaitkan kehidupan nyata dengan materi, jadi sangat kontekstual sekali. Inilah pentingnya matematika begitu ya. Ini yang jarang ditemukan dalam pembelajaran matematika, sehingga banyak anak yang menyampaikan apa sih fungsi matematika. Di pembelajarannya Pak Safa ini sudah muncul apa itu arti matematika untuk kehidupan gitu ya. Saya kira itu Pak Safa sangat baik sekali berdasarkan penilaian supervisi kelas ini, nilainya sudah sangat baik sekali ya. Ini monggo dipertahankan pembelajarannya, ditingkatkan terus. Nah, inilah pendidikan di masa kini, dibutuhkan guru-guru yang seperti ini ya. Mungkin ada yang disampaikan Pak Safa untuk catatan terakhir? Ya memang saya tuh suka kalau ada ketika saya ngajar di Hikmat itu suka, jadi memang tidak grogi sih, lebih suka kalau memang ada yang melihat karena kekurangan saya kan akan
kelihatan, jadi bisa disampaikan tanya apa kan otomatis tujuan juga untuk penyemangat saya untuk memperbaiki terus. Jadi sebenarnya saya suka kalau ada guru atau siapapun lihat saya ngajar itu saya jujur suka. Wah, tapi kan jarang sekali orang yang mau ikut saya ngajar itu ya. Sebenarnya saya jujur suka kalau dilihat sekolah-sekolah itu saya suka. Jadi Bapak bisa meminta secara pribadi kepada pengawas untuk dilakukan seperti kunjungan kelas. Jadi jenengan bisa menghubungi ya, sewaktu-waktu untuk menambah pedagogi kita. Kemudian yang terakhir mungkin karena ini masih pandemi, walaupun Pak Safa Klaten nanti tolong tetap dijaga prokesnya. Tadi di kelas sudah ada hand sanitizer. Saya kira itu Pak Safa, terima kasih banyak. Semangat terus untuk mengajar anak bangsa.